Salam, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Gaudensiana Sona, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Saya adalah dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Humaniora. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Karya Dharma Kupang sejak tahun 2017 hingga sekarang. Sebagai seorang dosen, merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu di bidang penelitian, bidang pengabdian, dan bidang pengajaran. Hari ini saya akan memaparkan di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang salah satu mata kuliah yang saya ajarkan pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu mata kuliah semantik. Semantik merupakan mata kuliah wajib atau bersyarat yang harus diprogram oleh mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada semester 5 yang berbobot 3 SKS. Kewajiban pada mata kuliah semantik ini atau mata kuliah yang saya ajarkan diwajibkan semua mahasiswa yang program mata kuliah yang saya ajarkan wajib menggunakan pakaian hitam putih dan berjas alma mater. Tujuan menggunakan alma mater ini dalam rangka penyeragaman atribut mahasiswa pada saat kuliah sehingga mengeliminir kesan diskriminasi dalam performa berpakaian. Di samping itu juga merupakan bagian dari promosi kampus di tengah-tengah masyarakat. Setelah menyelesaikan mata kuliah semantik ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup semantik, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis makna, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara makna, bentuk, dan referen, dan mahasiswa mampu menjelaskan berbagai relasi makna kata dalam bahasa Indonesia, mahasiswa mampu menjelaskan metafora dalam bahasa Indonesia, dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan analisis komponen makna dalam bahasa Indonesia. Materi pembelajaran yang diterapkan hari ini adalah jenis-jenis makna dalam semantik yang ada pada pertemuan ke-6. Submateri yang dibahas, pengertian semantik, pengertian makna, jenis-jenis makna, dan contoh kasus makna. Untuk semua mata kuliah yang saya ajarkan, termasuk mata kuliah semantik ini, saya menggunakan metode DIA, yang merupakan singkatan dari D adalah delivery, I untuk interaction, A untuk assessment. Delivery adalah suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran yang baik dan menarik agar dapat diterima oleh semua mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah semantik ini. CPL dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Aspek sikap terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah menghargai keanekaragaman kebudayaan, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan original orang lain. Untuk aspek yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pendidikan bahasa Indonesia secara mandiri. Aspek yang ketiga, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Untuk aspek keterampilan umum, mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan teori,
konsep pendekatan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, serta menghasilkan desain pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Untuk keterampilan khusus, mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep pendekatan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, serta menganalisis desain pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Aspek pengetahuan juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan kesastraan, keterampilan berbahasa dan bersastra, pembelajaran bahasa dan sastra, penelitian bahasa dan sastra, serta penelitian pendidikan bahasa dan sastra. Aspek yang kedua, menguasai konsep teori pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra, dan aspek yang ketiga, menguasai prinsip dan manajemen kewirausahaan bidang bahasa dan sastra Indonesia, serta pembelajaran. Interaction suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran di kelas. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu menggunakan sistem SLC. Sistem SLC sendiri terbagi atas 3. Yang pertama, pembelajaran interaktif yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat dari mahasiswa. Kedua, small group discussion atau diskusi. Metode ini merupakan model pembelajaran yang melibatkan antar kelompok siswa atau mahasiswa dengan pengajar untuk menganalisis atau menggali tentang pendekatan atau topik yang sedang dibahas. Dan yang ketiga, self-direct learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada mahasiswa seperti tugas kelompok, tugas individu. Sumber informasi materi pada mata kuliah semantik ini atau mata kuliah lainnya itu melalui buku-buku, modul. Saya juga membentuk grup WA, email, dan di samping itu juga mahasiswa diwajibkan untuk mengakses dan mempelajari jurnal ilmiah yang bereputasi baik, berskala nasional dan internasional. Itulah model aspek interaction yang saya terapkan dalam mata kuliah yang saya bawakan. Selanjutnya, assessment. Asesmen itu sendiri merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran di dalam kelas. Ada 6 asesmen yang saya lakukan. Yang pertama adalah kehadiran 10%, tugas 10%, kuis 10%, keaktifan dalam diskusi 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Indikator penilaian tersebut disampaikan pada awal pertemuan agar mahasiswa mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari aspek delivery, interaction, dan assessment, dan sering disingkat DIA. Berikutnya, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran kita, saya absen dulu ya. Erniati Lado, Dewi Puspita, Abner Disian, Agustin. Kita membahas tentang apa? Jenis-jenis semantik. Oke. Adakah yang masih ingat pertemuan kita pada minggu kemarin? Ya. Oke, baik adik-adik. Dalam proses pembelajaran semantik, ya. Dalam proses pembelajaran semantik ini, adik-adik akan diajarkan bagaimana kita harus tahu apa itu semantik. Ya, ada yang tahu kah? Semantik itu apa?
Ya, silakan Christine. Baik, nama saya Christine. Semantik itu adalah pembelajaran tentang makna, biasanya dikaitkan dengan dua aspek lain, yaitu sintaksis, pembentukan simbol atau kompleks yang simbolnya lebih sederhana, dan juga pragmatik yang menggunakan taktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Asal usul kata. Ya. Jadi adik-adik bisa tahu apa yang dimaksud dengan etimologi tadi? Etimologi adalah studi tentang asal usul kata. Yang kedua, semantik. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian bahwa semantik itu adalah ilmu makna atau ilmu yang mempelajari tentang makna atau studi tentang makna. Di antara kedua ilmu itu, etimologi sudah merupakan disiplin ilmu yang mapan, sedangkan semantik relatif merupakan ilmu yang baru. Ya, sehingga adik-adik, kata semantik digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik oleh komunitas pada konteks tertentu. Paham? Oke, yang berikut, apa kalian sudah mengerti tentang garis besar secara tentang semantik tadi? Sudah mengerti? Sudah. Oke, baik. Setelah ini kita akan masuk pada jenis-jenis makna. Namun sebelum kita masuk pada jenis-jenis makna, tentu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan makna. Oke. Yang berikut ini, makna dalam ujaran bahasa sebenarnya sama dengan makna dalam sistem lambang atau sistem tanda lainnya. Karena bahasa sesungguhnya merupakan suatu sistem lambang, hanya bedanya makna dalam bahasa diwujudkan dengan lambang yang berupa satuan bahasa. Ada yang bisa memberikan contoh? Ayo, ada yang bisa memberikan contoh? Di sini maksud dengan bahasa diwujudkan dengan lambang-lambang yang berupa satuan bahasa. Sesuatu yang masukkan ke dalam mulut dikatakan makan. Ya, makanan yang kita masukkan ke dalam mulut itu berproses mengunyah. Setelah itu menelan. Ya. Jadi ketika orang menyebutkan saya sedang makan, artinya bahwa dia sedang makan, memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, mengunyah lalu menelan. Itu adalah makna atau lambang yang berupa satuan bahasa. Dia sedang tidur di kamar. Maknanya dia sedang tidur, ya. Jadi ketika suatu penyampaian atau misalnya ketika saya berbicara dengan si A, harus berbicara dengan jelas. Ya, misalnya, ibu saya terlambat karena hujan deras. Ya, jangan sampai ketika kita akan beberapa kriteria dari sudut pandang berdasarkan jenis semantikal dan makna gramatikal. Kita akan belajar lebih mendalam. Adik-adik akan tahu apa yang dimaksud dengan makna gramatikal, apa yang dimaksud dengan makna leksikal tadi. Sebelum kita masuk atau sebelum Ibu menjelaskan tentang makna leksikal dan makna gramatikal, adakah yang bisa menjelaskan atau adakah yang sudah tahu? Ayo. Apa yang dimaksud dengan makna leksikal? Oke, silakan, namamu siapa, sebutkan ya. Menurut saya, kata leksikal adalah kata yang dapat dipahami bahwa kata leksikal itu merupakan kata yang memiliki arti sebenarnya tanpa ada tambahan atau penimbuhan apapun, yang katanya ketika diucapkan itu langsung dipahami secara langsung. Oke. Baik, ada ikon bersifat leksen atau bersifat kata tadi seperti yang sudah diberikan contoh tadi. Ini dapat dikaitkan pula, makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan hasil observasi panca indera. Melihat, ya, saya melihat Agus duduk di atas kursi. Ini menggunakan panca indera. Iya ya, Agus tidak mungkin duduk di lantai kan?
Ya, tidak. Sehingga di sini contoh kata rumah. Ya. Dalam kalimat Hasan telah membeli sebuah rumah yang dia beli dari hasil uang tabungan selama ini. Ingat, contoh kata rumah. Kalimatnya adalah Hasan telah membeli sebuah rumah yang dibeli dari hasil uang tabungannya selama ini. Oke, kita bisa lihat satu persatu ya. Benar ya? Benar. Oke. Ada yang bisa memberikan contoh selain rumah? Silakan, Debbie. Contohnya seperti buku. Oke, buku. Kumpulan kertas yang berisi tulisan atau gambar biasanya dijilid menjadi satu. Oke, mari kita. Ada lagi yang berbeda? Oke, silakan. Alens ya. Oke. Contohnya seperti kuda, mempunyai makna kata leksikal sebagai jenis binatang berkaki 4 yang bisa ditunggangi oleh manusia. Oke. Kuda yang berkaki 4 yang bisa digunakan, ya, yang bisa membantu manusia. Yang pertama bisa bantu pikul jagung, benar ya, hasil panen di kebun yang bisa dilihat bahwa jangkauan motor dan otot tidak bisa masuk. Kuda bisa membantu. Ada lagi yang lain? Nah, kalau ketika dia mengatakan bahwa Agner tangannya panjang sekali, Tukang mencuri. Ya, jadi setiap perubahan makna, setiap kalimat mengikuti konteksnya, ini bisa mengandung makna yang berbeda. Oke, kita lanjut. Yang berikut makna gramatikal. Ada yang bisa menjelaskan makna gramatikal? Adalah makna yang dihasilkan oleh struktur atau kata bahasa dalam kalimat yang dapat berubah tergantung pada bagaimana kata-kata tersebut disusun. Contohnya, perbedaan antara kucing mengejar tikus dan tikus dikejar kucing. Oke, mari kita memberikan apresiasi untuk. Oke. Jadi yang dijelaskan oleh firman itu adalah makna dari gramatikal tadi. Ya, adik-adik, mari kita melihat sama-sama berubah, tetapi selagi ibu dan di masih ada berarti tetap. Oke. Yang berikut ini contoh dari gramatikal tadi ya. Bawalah buku saya besok ya. Bawalah buku saya besok. Setiap afiks pada kalimat tersebut di atas bergabung dengan kata bawa memiliki arti yang berbeda. Ya, sekali lagi. Setiap afiks pada kalimat tersebut atau kalimat di atas tadi yang bawalah bergabung dengan kata bawa memiliki arti yang berbeda. Misalnya makna bawaan. Ini bawaan ya. Saya bawa. Lalu kalimat yang kedua bawalah. Artinya di sini adalah kalimat perintah untuk membawakan sesuatu. Ya, Christine, bawalah buku saya besok. Atau Christine, bawalah alat cas saya besok. Artinya ini termasuk dalam kalimat perintah. Tetapi kalau dia sudah masuk bawah Christine membawa buku. Dia artinya bawaan. Artinya bahwa buku ini sudah dibawakan oleh Christine dari rumah. Oke. Sampai sini paham? Paham. Oke. Kita sebut ini tidak bertahan atau tubuhnya tidak mampu untuk menolak, ya, menolak penyakit tersebut karena apa? Tidak mempunyai antibodi. Oh, antibodi ya. Oke, antibodi. Ya. Makna denotatif ini adik-adik, ini memiliki makna yang sebenarnya. Oke? Makna yang bersifat umum, tradisional dan presidensial. Makna denotatif merupakan makna yang wajar, yang asli atau makna yang sesuai dengan kenyataan. Ya, misalnya
Andi bermain bola. Andi benar-benar main bola. Andi main bolanya di mana? Di lapangan. Tidak mungkin Andi main bolanya di atas tempat tidur. Oke? Yang berikut adalah makna konotatif. Ya, mohon diperhatikan karena nanti setelah ini di masing-masing kelompok ini akan saya memberi silakan. Oke. Kak boleh ini ya. Oke, ini yang berikut kita masuk pada makna non referensial. Jadi di sini adik-adik harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan makna non referensial. Ya, mari kita mungkin lihat dulu ke depan. Pada kata-kata yang termasuk preposisi dan konjungsi, juga kata tugas lainnya tidak mempunyai referen. Maka banyak orang yang menyatakan kata tersebut tidak memiliki makna. Oke? Lalu karena hanya memiliki fungsi atau tugas, maka kata-kata tersebut dinamai sebenarnya kata-kata ini memiliki makna namun tidak referen. Yang sesuai dengan referennya dan makna yang bebas dari asosiasi atau hubungan apapun. Makna konseptual sama dengan makna referensial, makna leksikal, dan makna denotatif. Oke. Makna asosiatif. Ada yang tahu makna asosiatif? Oke, siapa? Oke, silakan. Siapa namamu? Yuni. Makna asosiatif adalah makna yang memiliki sebuah. Kita minta mereka untuk mengucapkan atau memberikan contoh tentang makna asosiatif ini kita harus bisa melihat. Karena apa? Makna asosiatif ini bersifat kontekstual kultural. Di beberapa tempat ada perbedaan makna pada suatu kata. Misalnya tadi orang Sabu mengatakan bahwa ika adalah ikan, benar ya? Sedangkan di tempatmu itu kamu tempatnya di mana? Semau. Kalau ikan berarti yang berubah ini hanya orang Sabu. Sehingga ketika orang Sabu kita minta untuk mengucapkan saya makan ikan, ini harus diperjelas karena akan mengandung makna yang berbeda dengan penggunaan dalam kajian ilmu tertentu. Makna istilah sama dengan makna konseptual. Oke. Siapa yang bisa memberikan contoh istilah? Contoh istilah ini, makna istilah. Ada yang bisa? Ayo. Siapa? Silakan Tommy ya. Tommy. Contoh dari makna istilah adalah pada bidang kedokteran dua kata tersebut tidak bersinonim dan memiliki arti yang berbeda. Yang pertama, tangan bermakna bagian dari pergelangan sampai ke jari tangan, sedangkan lengan bermakna bagian dari pergelangan tangan sampai ke pangkal bahu. Oke, baik. Mari kita memberikan apresiasi untuk siapa Tommy. Pada umumnya, ketika kita tahu bahwa tangan ya tangan dari lengan sampai dengan ujung jari, benar ya? Ini tangan. Tetapi dalam istilah kedokteran, tangan ini hanya dari lengan ke jari, ujung jari ya. Tetapi nanti kalau setelah dari lengan ke atas, ini sudah namanya lengan, tidak lagi tangan. Benar ya? Ini yang dikatakan dengan istilah tadi. Oke? Yang berikut, makna idiom. Ada yang bisa menjelaskan makna idiom? Oke, silakan. Makna peribahasa ada yang bisa jelaskan? Oke, silakan. Makna peribahasa masih bisa ditelusuri melalui makna asosiasi pada peribahasa tersebut. Peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna konjungsi. Contohnya, umpayanya peribahasa seperti anjing dan kucing yang bermakna igual, dua orang yang tidak pernah akur.
Makna ini memiliki asosiasi bahwa binatang yang namanya anjing dan kucing jika bersuara memang selalu berkelahi dan tidak pernah damai. Masing-masing ini ada 13 ya. Kalau 13 bagi 4 berapa? 3, 6, 9, 12. 33 ya? 33 ya? Oke. Ini kelompok yang pertama, kelompok pertama ini ya. Kelompok pertama ini, kedua, ketiga, keempat. Kelompok pertama itu makna leksikal, oke, makna gramatikal dan makna konseptual. Lalu kelompok 2 ada makna referensial, non referensial dan makna denotatif. 3 pas ya. Kelompok 3 makna konotatif, makna konseptual, makna asosiatif, makna kata. Yang kelompok 4 makna istilah, makna idiom dan makna peribahasa. Ini masing-masing kerjakan dalam waktu 5 menit. Lalu setelah itu masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini saya mewakili kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, makna leksikal. Makna leksikal adalah kata yang dapat memiliki arti sebenarnya tanpa perlu tambahan, imbuhan apapun yang katanya dapat dipahami secara langsung. Contoh, ibu meletakkan nasi goreng yang selesai dimasaknya di atas meja. Contoh kedua, bunga yang ada di vas itu sangat tepat jika di atas meja tamu. Yang ketiga, kakak sedang menghias di atas meja tamu. Yang kedua, gramatikal. Gramatikal merupakan konsep yang setelah diadanya proses tertentu dalam rangkaian kata. Makna referensial sebagai makna yang secara langsung menunjukkan kalau sesuatu dapat berupa benda gejala. Kenyataannya peristiwa proses dan sifat makna referensial adalah makna yang berhubungan dengan kenyataan. Makna referensial disebut juga makna kognitif karena memiliki acuan. Contohnya Makna berbahasa. Makna berbahasa masih bisa ditelusuri melalui makna asosiasi pada berbahasa tersebut. Berbahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilatah dari makna unsur-unsur. Contoh, melakukan ketika hulu berenang-renang ke tepian. Makna harfiah melakukan usaha untuk mencapai tujuan. Makna berbahasa perjalanan atau usaha untuk mencapai sesuatu membutuhkan ketekunan dan ketegaran. Contoh yang kedua, seperti kata. Makna asosiatif ini bersifat kontekstual kultural. Contoh dari makna asosiatif. Yang pertama, senyumnya adalah sinar matahari. Sampai sudah ya. Oke, baik, mohon perhatian. Kita masuk pada kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan kita pada hari ini kita belajar tentang jenis-jenis semantik. Kesimpulannya adalah semantik adalah cabang ilmu yang menyelidiki tentang makna bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran atau ilmu tentang makna atau arti yang terkandung dalam suatu bahasa, kode atau lambang. Sudah adik-adik mereka jelaskan ya bahwa ada 13 jenis makna dalam semantik. Ya, yang pertama apa? Makna leksikal. Yang kedua, makna peribahasa. Yang berikut, Makna referensial. berikut, Makna konseptual. makna konseptual, makna istilah, Makna idiom. Makna denotatif. Makna konotatif. Asosiatif. Makna kata. Makna non referensial. Dari kedua-belah jenis makna dalam semantik tersebut, apa yang sudah adik-adik mereka kerjakan hari ini sudah sesuai. Semoga menjadi bekal untuk kalian. Jangan lupa untuk terus belajar. Kita tidak hanya belajar di dalam kelas,
tetapi kita belajar di mana saja kita berada. Sekali lagi saya mau pesan kepada adik-adik bahwa adik-adik mereka adalah calon pendidik, ya. Kita menjadi guru di hari esok, kita belajar tidak akan mengenal waktu.